Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Kita boleh menikmati kehidupan di hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih, ya Tuhan, kami persembahkan kepadamu, karena kasih-Mu-lah sehingga kami boleh menikmati kehidupan di hari ini. Firman-Mu kekuatan kami, dan kami rindu mendengarkannya dan merenungkannya. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama-sama di pagi yang indah ini, dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 7 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan bagi kita sekalian, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada di dalam dari mulanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menuliskan kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menuliskan kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menuliskan kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inspirasi hidup bahagia di dalam terang. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu semua orang
membutuhkan yang namanya terang. Karena dengan terang, maka ada banyak aktivitas hidup yang memungkinkan untuk kita kerjakan. Dan karena itu, saudara-saudara, manusia membutuhkan sumber-sumber terang, agar kemudian sumber-sumber terang itu bisa menerangi perjalanan kehidupannya. Namun saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sumber terang yang ada dalam dunia ini tentulah sangat terbatas. Matahari, bulan, bintang, dan sumber-sumber terang yang ada di sekitar kita. Alkitab menceritakan bagi kita bahwa Allah adalah terang. Yesus Kristus adalah terang dunia. Karena Dia adalah terang dunia, saudara-saudara, dan karena itu ketika kita percaya kepadanya, maka sesungguhnya kita ada di dalam terang itu. Karena kita ada dalam terang itu, maka sesungguhnya yang diharapkan bagi kehidupan kita, bahwa kita harus hidup dalam terang dan melakukan segala kehidupan dalam terang itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena kita hidup dalam terang, maka perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dan kita kerjakan juga adalah perbuatan-perbuatan anak terang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita menjelaskan kepada kita bahwa salah satu hal yang harus terjadi bagi kehidupan anak-anak terang adalah mengasihi. Dikatakan begini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Namun sebaliknya, saudara-saudara, ketika kemudian kita membenci saudara kita, maka kita mengatakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Dan karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, marilah saling mengasihi, marilah saling menyayangi. Karena demikianlah yang diharapkan Tuhan bagi kita sebagai anak-anak terang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah kami, atas kehidupan yang boleh kami alami hari ini. Kekuatan, kesehatan, dan berbagai berkat-berkat Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami nikmati, dan kami terus belajar mengucap syukur kepadamu. Ya Tuhan, hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami dalam segala dinamika hidup yang kami hadapi dan kami alami. Kami kuat karena ada tangan-Mu yang penuh kuasa dan cinta menopang kehidupan kami sekalian. Berkati kehidupan pribadi kami, berkati kehidupan rumah tangga kami. Indahkan kehidupan kami dengan cinta-Mu, karena kami adalah anak-anak-Mu. Berkati segala aktivitas hidup yang kami jalani hari ini. Kuatkan dan mampukan kami, sehingga kami semua kuat, bukan karena kekuatan kami, karena kekuatan pada diri kami terbatas adanya. Tapi jika Tuhan bersama-sama kami, maka kami dimungkinkan dan dikuatkan untuk terus menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini permohonan kami, ini syukur kami. Kami datang kepadamu di dalam Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.